Ton, sebelum terjadinya coronavirus COVID-19 ini ada wacana pada waktu itu ada satu turnamen. Saya masih kurang jelas waktu itu ada satu turnamen terbesar di Asia untuk 3x3 di mana Indonesia menjadi partisipannya. Mungkin Antoni bisa jelaskan sedikit ya mengenai apa turnamen itu. Yang jelas sih kemarin sebelum COVID sih memang putri, yang jelas putri dulu sih. Untuk putri memang lagi persiapan untuk kualifikasi Olimpiade. Oke. Itu di mana di India. Balangor. Di India, cuman akhirnya kita postpone dan mungkin bisa jadi entah kapan ya, karena kan memang Olimpik juga diundur ke tahun 2021. Itu satu. Terus untuk tahun ini pun juga Indonesia ada satu event internasional yang akan boleh dibilang kita ambil license-nya. Dan Perbasi kerjasama dengan Jepang itu mengambil license dari Jepang namanya XC. Jadi XC ini boleh dibilang salah satu liga profesionalnya lah, liga profesionalnya di Jepang gitu. Jadi XC ini saya tahu banget itu di 2013 itu mereka mulai di sana, mungkin memang baru 6 tim dan sekarang itu kayaknya udah berapa ya? Mungkin sekitar 40 atau 50 tim ya yang bergabung. Jadi XC ini tuh boleh dibilang kayak lebih money oriented lah ya. Jadi kalau 3x3 itu biasanya kan gini, orang selalu bilang kalau identiknya 3x3 itu adalah easy money. Easy money dalam artian lo main 1 hari, main 2 hari, tapi lo dapet prize yang sangat luar biasa. Jadi contoh misalnya kalau bermain di World Tour atau Challenger itu kita hanya 2 hari mungkin bisa jadi 10.000 atau 20.000. Itu gue rasa sih ya siapa yang nggak mau gitu, dalam artian 2 hari 10.000 20.000 gitu, dan itu yang memang dicari gitu. Jadi kayak ada gelar prestisiusnya mereka tuh selain membawa nama negara, ya ini bermain di liga profesionalnya ini. Karena boleh dibilang angkanya memang luar biasa, kayak tahun lalu itu 2 juta US dollar in total. Jadi ya lumayan gede banget sih kalau saya bilang. Jadi maaf, itu yang 2 juta US dollar itu cuma untuk yang turnamen XJ ini aja yang dari Jepang ini? Enggak. Satu kesatuan FIBA dunia. FIBA dunia. Okay. Jadi memang mereka mencari itu. Jadi kayak kemarin grand final mereka dapat juara satunya 40.000 US. Jadi mereka punya 11 season, 11 series, per series 20.000. Jadi 20.000 kali. Jadi kalau tahun lalu itu kalau yang nggak salah timnya Dusan itu dia menang 9. Jadi boleh dibilang tahun lalu doang mereka tuh bisa dapat sekitar mungkin 300 ribuan ya, 300-400 ribu. Dibagi 4 doang lagi. Oke. Untuk yang XC tadi ini panjangnya berapa lama ya periodenya? Kalau XC di Indonesia karena memang pilot project, itu kemarin saya sempat diskusi, sempat nanya dengan Mas Ramadhanto, itu kita akan lakukan hanya sebulan. Jadi mainnya Sabtu Minggu. Cuman ini kita masih menunggu kelanjutannya seperti apa, karena kita kan hampir semua yang memang mengalokasikan budgetnya mungkin dirubah gitu. Dari awalnya memang di Agustus mungkin akan berubah. Gitu. Ya. Tapi kan turnamen ini kalau umpamanya pengertian saya baca sekilas kelihatannya ada kayak ini ya, kayak ada seri umpamanya kayak di Jepang, di Taiwan, di Indonesia. Berarti kan satu tim Indonesia ini kan bisa juga bertanding di negara tersebut kan? Ya, jadi regional dulu Mas. Jadi di regional dulu. Jadi di Taiwan udah beres dulu, mereka top 2 dia akan bertanding di Jepang, demikian juga di Indonesia. Indonesia main top 2 dia baru berangkat ke Jepang, baru nanti kita ketemu di finalnya di Jepang. Dan tim ini harus timnas atau bisa tim? Kemarin itu plan-nya adalah 12 tim profesional yang tidak tidak terikat dengan apapun. Jadi boleh dalam hal ini itu tim baru semua sih. Oke. Ini 12 tim dari Indonesia, Ton ya? Indonesia plannya. Oke. Berarti ini indikasinya adalah pemain yang bermain untuk 3x3 seperti Rivaldo tidak bisa berlaga lagi di IBL. Kembali lagi ke
dealing dengan ini. Jadi misalnya nih contoh saya sebagai pemilik klub baru nih, pemilik klub 3x3 baru gitu. Saya melihat di bulan Agustus ini Rivaldo udah nggak main apa-apa, which is contoh IBL-nya udah kelar, dia tidak ada bertanding timnas dan sebagainya gitu. Saya akan menghubungi klub yang menaungi Rivaldo. Boleh nggak gue minjem pemain lo? Gitu. Untuk selama sebulan. Jadi ini pembicaraan bisa seperti itu, atau mungkin bisa jadi misalnya saya mau bentuk tim anggotanya Rama sama Rivaldo. Mungkin Rama nggak terikat sama tim mana-mana. Rama menjadi pemain yang memang saya kontrak langsung. Jadi boleh dibilang nanti tinggal kita bentuk timnya. Itu ada 6 satu tim. Nah, 6 ini yang memang itu kebijakan dari masing-masing pemilik klub baru ini. Oke. Wow, ini perkembangan luar biasa sekali nih kalau sampai terjadi nih. Untuk 3x3 ya terutama ya. Kalau dari Rama sendiri sejauh ini melihat perkembangan 3x3 Indonesia gimana, Rama? Comeback. Senang banget, Mas. Nih, kalau coba dari dulu ada kayak gini. Mas harus comeback lagi nih. Comeback nemenin Rivaldo aja deh. Ya, boleh tuh. Kalau menurut Rama sendiri 3x3 ini justru bisa istilahnya itu memperpanjang usia pemain atlet basket nggak? Istilahnya walaupun saya usia 40-45 tahun masih bisa secara kompetitif melawan kayak pemain seperti Rivaldo nggak kalau dalam 3x3? Sebenarnya lebih riskan sih kalau menurut saya. Karena kan dia lebih memacu jantungnya tuh lebih memacu jantungnya tuh kalau menurut saya sih lebih ini ya, baik lagi 3 orang setengah lapangan dan dia harus keep running terus sampai bola berhenti tuh di out, fall atau apapun itu gitu bola berhenti. Jadi menurut saya emang lebih bahaya sebenarnya di usia yang 50, 40, 50 gitu untuk bermain 3x3 secara apalagi lawannya masih muda yang lari apa? Umur 50 ya? Aduh, orang tua. Intensitasnya berarti Rama yang perlu diperhatikan. Intensitasnya baik lagi. Kalau basket konvensional kan lu fast break bisa jalan, bisa satu sisi gitu kan. Jadi lebih ada rest-nya sebentar. Kalau 3x3 kan nggak, habis offense lu defense. Habis defense lu harus offense lagi. Habis offense lu harus defense terus saya begitu sampai kita. Jadi sponsornya besok asuransi, Bung. Sekarang sih masih kuat lah buat rawat Rivaldo. Ada wacana mau comeback katanya. The Last Dance. Last Dance lagi. Last Dance, buset. Ada nama Setapak kan? The Last Dance. Nama Setapak ya. Nah, sekarang promo dari 3x3 itu sekarang bagaimana, Ton ya? Saya lihat kan mulai banyak nih event-event 3x3 diadakan kayak di mall-mall kayak gimana gitu. Nah, dari Anthony sendiri, Rama dan juga Rivaldo melihat apakah udah mulai tumbuh nih, udah mulai ada tim-tim 3x3 Indonesia yang tumbuh di luar ya, di luar dari apa yang dilakukan oleh Anthony dan Rama selama ini. Sebenarnya sih ini uniknya 3x3 dengan uniknya 3x3 sama 5on5. Jadi 3x3 ini tuh tidak terbatas sih, karena kan memang boleh dibilang kita langsung mengacunya ke FIBA ya. Jadi kalau dilihat piramidanya tuh kalau 5on5 itu kan piramidanya segitiga kan, yang paling tinggi selalu induk organisasi. Kalau di 3x3 piramidanya induk organisasi di tengah, dia jembatan antara FIBA, pemain dengan organizer. Jadi itu yang membedakan. Jadi triangle-nya beda. Yang satu memang selalu paling tinggi adalah FIBA, induk organisasi, klub, pemain. Nah itu kan 5on5. Kalau 3x3 itu saling ketergantungan. Jadi induk organisasi di tengah, FIBA di atas, kirinya pemain dan kanannya itu organizer. Jadi organizer itu punya kebebasan untuk mengelola event gitu. Tapi memang betul tetap meminta persetujuan dari atau rekomendasi dari induk organisasi. Tapi mereka ini sangat boleh untuk menggelar kompetisi yang boleh dibilang kreasi mereka sendiri gitu loh. Jadi ini yang memang menarik. Jadi nggak terbatas. Oke, gua mau bikin 3x3 seperti apa dan sebagainya. Ini sangat fleksibel gitu. Jadi kalau mengaca di luar, contoh kayak yang tadi XC gitu. XC itu, to be honest,
itu private organizer. Dia bukan dari GBA. Jadi bukan dari GBA. GBA sendiri punya 3x3 sendiri gitu. Tapi mereka bisa berjalan dengan mensinergikan untuk berjalan bareng dengan satu tujuan yang sama. Mereka membuat tim yang kuat di Olimpiade atau di kejuaraan dunia. Jadi antara organizer dengan induk organisasi ini bisa kolaborasi bersama. Ini yang menariknya 3x3 gitu. Jadi boleh dibilang Perbasi, kalau dalam hal ini Perbasi bisa kerjasama dengan organisasi atau dengan organizer ataupun dengan boleh dibilang kayak kampus pun itu tuh semua bisa berjalan bersamaan kalau 3x3. Kalau dari kacamata Anthony dan Rama sendiri, ke depannya ini 3x3 ini ke arah mana Indonesia ini ya? Apakah bisa menjadi satu istilahnya itu tempat di mana pemain basket bisa memperoleh sumber kehidupan ya, kayak umpamanya dapat menggantungkan hidupnya dengan bermain 3x3 ini? Back in the game sih, kalau saya sih balik kembali lagi ke ini kompetisinya lagi, mau gimana pun kompetisinya. Yang jelas PR terbesar di Indonesia adalah kita harus punya satu liganya sendiri. Liga dalam artian bukan liga yang berasal dari tim-tim IBL. Gitu. Yang tadi saya bilang mungkin kita akan membentuk suatu tim yang kita menawarkan tim-tim yang memang spesialis spesial untuk 3x3 gitu. Dan dari situ yang baru akan menarik pemain untuk memilih atau memfokuskan oke, gue akan bermain di bulan ini dan ini dan ini, gue akan bermain 3x3, bulan ini gue akan bermain apa. Jadi mereka ini juga punya plan gitu. Kalau prakteknya di Jepang itu, di XC itu, mereka dibayar benar-benar as a profesional. Gitu. Dalam artian kontraknya jelas, gajinya jelas, insurance-nya juga jelas. Jadi udah sama kayak pemain profesionalnya. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Dok, kalau seandainya nih Dok, gajinya sama, ya kan? Sama kayak pemain di IBL umpamanya gitu kan? Terus schedule-nya sama nih. Lu lebih main mana Dok? Main yang di 5-on-5 atau 3x3? Wah, belum bisa milih Mas, soalnya belum terjadi. Kalau misalnya udah terjadi, mungkin boleh ditanyain lagi. Soalnya kalau umpamanya kayak satu perangkat pertandingan ya, saya lihat kayak di mall-mall itu kelihatannya kalau saya jadi wasit umpamanya, saya lebih senang jadi wasit di 3x3. Ke mall-mall ya? Enggak perlu lari saya duduk kayak di samping. Oke, thank you Anthony, thank you Rama, thank you Rivaldo, thank you waktunya ini kita dapat klarifikasi mengenai 3x3. Semoga 3x3 berkembang terus, terutama untuk membawa nama harum Indonesia ya nanti ke depannya. Seperti yang dikatakan Anthony tadi, kita punya peluang yang besar untuk bisa berprestasi luar biasa di 3x3 basket. Thank you Anthony, Rama, Rivaldo, thank you. Thank you, Kak. Stay safe guys. Bye. Thank you guys. Yo.